Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para muridin salikin jamaah Ngaji Kolbu rahimakumullah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini kita melanjutkan masih bab kelima, dan mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahwu bihima fi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu asyarah, dan maqalah yang ke-15 an jumhurul ulama, sebagian ulama mempunyai pikiran dan mempunyai pendapat yang serupa, annal fikrata ala khamsatin aujuhi, sesungguhnya berfikir itu seharusnya diletakkan di dalam khamsati aujuhi, atas 5 cara atau 5 asar. Qala Ali karamallahu was'ah, la ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah yang seindah, semulia, sesempurna kat tafakkur, seperti tafakur. Tafakur terhadap ciptaan Allah, tafakur terhadap alam raya, dunia, galaksi dan sebagainya, itu adalah ibadah karena yang baik. Karena tafakur inilah seseorang akan melihat taksonomi, elaborasi dari keesaan dan kekuasaan Allah. Dengan tafakur inilah orang bisa ma'rifatun nafs, mengerti terhadap dirinya, wa ma'rifatullah, dan ma'rifat kepada Allah. Karena itu disebutkan man arafa nafsak faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu terhadap dirinya, insya Allah dia akan makrifat pada Allah. Dari mana seseorang akan bisa ngerti pada dirinya? Ya, kalian ada tafakur. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan la ibadata kat tafakur, tidak ada ibadah yang sangat sempurna kecuali dengan tafakur. Wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata sebagian dari ahlul ma'rifat, belum mengatakan al-fikru sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Berfikir itu pelita hati, karena dengan berfikir itu semuanya, organ tubuh, hatinya juga tersentuh. Ya. Fa'idza dhahabat, kalau hatinya padam, kalau seseorang itu tidak pernah berfikir, fala idha'ata lahu, maka penerang hati itu juga bisa padam. Pertanyaan kasarnya, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya kita dengan makhluk lain selain adalah berfikir? Karena itu gunakan berfikir itu sebaik mungkin dalam rangka mahabbah wa muqarrabah, mencintai dan mendekatkan diri kita pada Allah. Wa bil khair, di dalam hadis disebutkan tafakuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini hadis. Artinya
Kalau ibadah tidak tahu ilmunya, beribadah tidak tahu dasarnya, taksonomi mengapa orang puasa, mengapa orang sholat, zakat, atau juga sekarang lagi musim haji. Kalau tidak tahu ilmunya, maka itu berarti lebih baik berpikir sesaat terhadap keesaan Allah, terhadap kekuasaan Allah. Jadi dengan demikian berpikir itu tafakkur, itu sangat baik. Jadi kalau ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat semuanya lagi tahadus bin nikmah, jalan-jalan, lihat pemandangan yang bagus, niatkan itu tafakkur Allah, tafakkur terhadap ciptaan Allah yang sangat luar biasa itu. Wa qala Syekh Hanafi, dan Syekh Hanafi berkata, ayat tafakkaru fi man masnu'atillahi wa fi syaqatil maut. Tafakkur yang penting adalah adalah memikirkan terhadap masnu'atillah, terhadap ciptaan semua Allah, wa fi syaqatil maut, dan bertafakkur terhadap sakaratul maut. Bapak Ibu sekalian, ada nggak manusia yang akan hidup selamanya? Tidak ada. Adakah orang yang tahu kapan akan wafat? Tidak ada. Adakah orang tahu apakah amal kita pasti diterima? Tidak ada. Karena itu tafakkuru wa fi sakaratul maut. Tafakkur terhadap persiapan kita ketika saat sakaratul maut. Apa bekal kita? Apa yang kita bawa? Bagaimana dengan perilaku kita? Dan juga wa'ada bil qabr. Pasti ada menemui satu masa namanya alam barzah. Di situ munkar nakir. Siapkah kita menjawab dengan baik? Wa ahwalil qiyamah, dan menyangkut terhadap huru-hara hari kiamat, yang orang tidak akan berpikir terhadap siapa dirinya, apalagi memikirkan orang lain. Kalau sudah seperti itu, yang menjadi teman kita adalah amal kita. Karena itu kita tafakur terhadap syaqatul maut. Itu semua khairum min katsir ibadah, lebih baik daripada banyak ibadah. Tidak ada lain kecuali itu yang bekal kita. Lima yatarattabu ala dzalik al-fikri fil khair. Karena adanya kebaikan yang berturut-turut atas kegiatan berpikir itu. Bapak kan kalau nggak berpikir nanti mati ya mati, wafat ya wafat. Waktunya mangan, waktunya turu, waktunya lempang. Lu apa bedanya dengan makhluk yang lain? Binatang kaki 4 itu, mamalia, makan terus, tidur, tidak pernah memikirkan. Saatnya mau disembelih, sebentar lagi hari korban, ya nggak apa-apa, dia nggak berpikir terus itu kok. Kalau kita, ya Allah, moga-moga kita sudah sangat siap ketika syaqatul maut, dan kita syaqatul maut dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Khalilur Rasyid, dan telah berkata Syekh Khalil Al-Rasyid berkata, wala yahsulul tafakkuru illa bi mutawamati dzikril lisan. Tidak ada satu berpikir yang lebih abadi kecuali memutawamkan terhadap zikir bilisan. Zikirnya kita sudah sampaikan secara umum ada 10 zikir itu, yang semua adalah diamalkan keseharian kita. Itu adalah bimutawamati dzikril lisan. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, la ilaha illallah. Dan seterusnya yang kita telah bahas, karena itu ada di dalam kitab Risalatul Mu'awwalah.
ma'a huduril qalbi. Kalau sudah berzikir itu hatinya harus hadir. Karena itu berzikir ada adabul makan, adabul lisan, adabul waktin, adabul halin, wa adabul sa'atin. Saat mana orang berzikir, bagaimana cara duduknya, bagaimana halin situasinya seperti apa, itu yang baik ma'al adab. Karena adab fauqal ilmi, karena adab itulah di atas ilmu. Hatta yatamakkana dzikru fil qalbi, sehingga zikirnya itu bersemayam di dalam hatinya, ada dzauq, ada rasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita zikir tanpa ada rasa, mulut saja, ya itu seperti kita nyanyi begitu saja, nggak ada artinya. Tapi kalau zikir itu dengan tamakkanu dzikri fil qalbi, sampai menghunjam di dalam hati, itu dzauq, itu ada rasa, rasanya. Yang penting kan rasanya. Boleh, ya ada guyonannya kan, yang penting rasanya bung. Jadi kulit bisa macam-macam, tapi rasanya, itulah yang disebut dengan dzauq fil qalbi. Ada rasa yang menghunjam di dalam hati, dan itu dibiasakan. Bi mudawati dzikr, mendawamkan zikir. Kalau nggak biasa, nanti Anda berat berzikir dan merasa tidak ada impact. Wa husulu hadzal qadr mutawaqqifu ala ma'rifah, keberhasilan dalam mudawamatu dzikril, dan itu adalah tafakkur, itu bergantung atas ma'rifatullah, pengenalannya pada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita muraqabah, muqarrabah dengan Allah, mahabbatullah, maka itu ma'rifah. Karena itu, ya sudah berkali-kali saya sampaikan, al-mahabbatu asasul ma'rifat. Orang yang mencintai Allah, itu dasarnya orang bisa ma'rifatullah. Kalau kita tidak mempunyai rasa mencintai pada Allah dan Rasulnya, dan melalui wasilah guru-guru kita, sulit untuk bisa ma'rifatullah. Begitu Bapak sekalian ya. Jadi ini sangat runtut pikiran dari Syekh Khalil Al-Rashid. Nah, beliau melanjutkan, idza mata lam ya'rifahu, sebab bila mana ia tidak mengenalnya, ya, kaifa yatamu dzikru, bagaimana mungkin ia mengingatnya? Lu karo bojo aja nggak ingat loh, gimana mau zikir? Sama anak nggak paham mengapa dan bisa zikir, kan nggak mungkin. Kalau nggak mahabbah, nggak mencintai istri, keluarga, begitu sebaliknya suami, gimana mau menyebut nama? Kan nggak mungkin. Dan tidak mungkin dia adalah yatamakkana dzikru fil qalbi, hatinya itu tidak disemayami dengan rasa cinta. Akhirnya dia adalah tidak mungkin untuk bisa berzikir dengan baik. Bi qalbihi, juga dengan hatinya, wa bilisanihi, dengan lisannya. Dasarnya mahabbah dulu. Orang bisa berzikir, menyebut nama Allah, ya dasarnya mencintai dulu, mahabbah. Wal ma'rifatu kama qala Ibrahim ar-Raqi, makrifat itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim ar-Raqi, beliau mengatakan isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhumin, menetapkan suatu kebenaran di atas sesuatu yang seharusnya, itulah disebut makrifat. Karena kita adalah kebenaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah kita yakinkan di dalam hati kita, dan itu menghunjam di dalam diri kita, dan kharijan an kulli mahum, lepas dari setiap prasangka yang lemah. Artinya jangan pernah
khusu'udon terhadap ketentuan Allah. Ya Allah, aku kok ngene tok, jangan. Ya Allah, saya kok hanya begini saja, jangan. Allah mempunyai rahasia terhadap diri kita. Gitu Bapak sekalian, ya. Wa majaril fikri katsiratan. Jalan berpikir itu banyak. Wa asraquha, di antaranya adalah fikratun fi ayatillah, tafakkur terhadap ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat takwiniyatin, yaitu tentang proses penciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Di balik penciptaan dan pergantian langit, bumi, siang, malam, semua menjadi tanda-tanda bagi orang yang tafakur, orang yang ulul albab, orang yang ilmuwan. Ya, ai fi aijibin mangsu'atil bahirah, yaitu terhadap keajaiban-keajaiban yang diciptakan Allah yang sangat menyilaukan. Bapak bisa bayangkan nggak? Bisa nggak? Nggak usah berat-berat. Ngecat lombok cabai, bisa nggak? Nggak bisa. Itu kekuasaan Allah. Ada pelangi, bisa nggak membuat pelangi? Ya bisa. Apalagi menciptakan langit bumi sebersa isinya. Wa athir kudratil batini wa dhahirah, dan pengaruh kekuasaannya yang lahir dan batin. Ada rasa, bisa kita lihat mata kekuasaan Allah, apa yang diciptakan, dan ketenangan hati ketika menyebut nama Allah. Membaca Al-Quran, hati kita gemetar. Itu semua ada, namanya adalah wa'athar, ada rasa, ada pengaruh, ya. Mimma stasara fi malakutis samal wa'ad, dari segala yang tersebar di kerajaan langit dan bumi. Wa min ajaibil mansu'atin nafsika, dan di antara keajaiban ciptaannya adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita keluar dari min khaisu sulbi wat taraib, dari nyemprotnya seorang laki kepada seorang perempuan, kemudian dibuahi. Itu keajaiban. Bapak Ibu sekalian punya mata, keajaiban, telinga, keajaiban, hidung, rasa, mengecap, semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ajibil mansu'atin nafsika, yang ada dalam diri kita itu sudah penuh dengan keajaiban. Qala Allah Ta'ala ungdur madza fi samawati. Allah berfirman surat Yunus surat 101, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini kalau saya ulas banyak sekali ini. Ilmu mana yang harus dijulukan samawat atau ilmu bumi? Ilmu tentang makrifat atau ilmu tentang kauniyah, bercocok tanam dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau Al-Quran selalu menyebut samawat wal ard, artinya ilmu metafora galaksi, ilmu IT yang nirkabel itu adalah didahulukan daripada ilmu-ilmu yang kauniyah. Tapi saatnya kita akan bahas, tidak dalam membahas tentang ilmu, tapi sekarang tafakkur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa fil ardi ayatul muqinin, dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Lah, yakin itu makrifat. Yakin Allah ada, Allah berkuasa, Allah wal awalu wal akhiru wad dhahir wal batinu. Allah itu yang paling awal, yang paling akhir.
Kalau tidak yakin ya kita berarti tidak makrifat. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu sendiri, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan diri kita yang indah ini strukturnya. Coba manusia itu kalau tangannya sampai ke mata kaki, apa bedanya dengan simpanse? Jadi Allah itu sudah menciptakan struktur tubuh kita itu indah, telinga, hidung, mulut kita, ya, mata kita, formasi kita itu, dan semua laki adalah ganteng dan semua perempuan adalah beautiful, cantik, jamilah. Nah, karena itulah itu kekuasaan Allah, sehingga orang laki senang perempuan, perempuan senang laki. Itu adalah karunia Allah. Cuma ada caranya, cara mencintainya. Yang kedua, yatawalladu minha, akan lahir darinya tentang tafakur itu an yashau min hadil fikrah. Artinya tumbuh rasa saat berpikir itu apa? Tauhidu wal yakin, mengiksakan Allah dan tentang keyakinan i'tiqad akidah kita. Ya, au wa hadza tafakur yajidu fi ma'rifati bidzatillah, ini berarti makrifat terhadap zat Allah, wa sifatihi, dan sifatnya, wa asma'i, dan nama-namanya yang 99. 99 itu ujung dari ujung, atas dari atas, disebut ismu dzat. Ismu dzat adalah Allah. Karena itu zikir yang baik adalah ismu dzat. Allah, Allah, Allah fil qalbi, saat kita keluar masuk di nafas kita. Tapi kalau nggak biasa ya sulit loh. Ya, orang bernafas saja. Tapi seharusnya memang ada zikirnya, Allah, 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 Allah. Jadi inilah yang disebut dengan wasifatihi wa asma'ihi wa bidzatihi. Itu kira-kira muraqabahannya af'al sifat ma'iyah dari Allah. Dan itu adalah apa? Itu adalah tahapan-tahapan di dalam maqam thariqah Naqsabandiyah. Semua diajarkan. Qala ta'ala sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaanku. Kami ada segenap ufuk dan pada mereka sendiri. Semua ada dimensi kekuasaan Allah terhadap diri kita dan alam raya. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ini surat Al-Fussilat 53. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa min thamaratil yakin asyukunu ila wa'dillah. Di antara keyakinan adalah terhadap janji Allah. Kapan kiamat, rezeki, pangkat, orang yang baik akan mendapatkan sesuatu yang baik, itu janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan belenjani janji, mengingkari janji tidak akan pernah. Itu cara kita tafakur. Ya, wa thiqatu bidhamanilah, dan penuh dengan jaminan Allah. Kita sudah bahas di dalam Minhajul Abidin. Ada rezeki itu ada 4. Ada rezeki yang maksumun, yang sudah terbagi. Ada rezeki yang dijanjikan, ada rezeki tambahan, rezeki yang karena balasan dari Allah. Itu ada. Karena itu urusan makan, semua makhluk Allah diberi rezeki. Ya. Tapi kita nggak usah ulang, ini ada di kitab Minhajul Abidin, sudah kita bahas.
Wal iqbalu bikutnihi himmah Allah, menerima kejadian-kejadian dirinya dan mementingkan himmatu Allah, cita-cita menuju Allah. Jadi kalau orang sudah ma'rifat, yang dicari itu bukan urusan dunia tetapi himmati Allah, cita-cita yang tinggi untuk Allah. Wa tarku ma yusghilu 'anillah, dan meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan diri dari Allah. Urusan dunia secukupnya. Enggak usah dikejar terlalu. Allah sudah ngasih kok. Bayang-bayang itu kalau menyatu dengan kita ya di tengah hari. Pagi hari kita kejar ya bayang-bayang itu ada di depan kita. Sore hari ya di belakang kita, enggak ketemu. Tapi kalau Allah sudah kehendaki ya sudah datang. Karena apa? Karena itu kita enggak usah menjimbukkan yang sehingga lupa pada Allah. Ya. Wa ruju'u fi kulli halin ilallah, dan mengembalikan semua urusan itu tiada lain kepada Allah. Ya. Itu Allah. Karena itu kalau ada orang wa makaru, orang membuat rencana, silakan. Wa makarallah, maka Allah akan memiliki rencana yang lebih pasti. Innallaha khairul makirin. Allah lah yang mempunyai rencana yang paling benar. Wa asfi wastifrahu ta'ati fibtigha'i mardatillah, dan sehingga kalau kita semua itu tafakur bisa mencurahkan segala kemampuan kita fibtigha'i, yaitu mencari mardatillah, ridho Allah. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita cari selain ridho Allah? Enggak ada. Rezeki kalau tidak diridhoi enggak ada manfaatnya. Pangkat kalau tidak diridhoi Allah enggak ada barokahnya. Karena itu salah satu sholat yang kita kerjakan setiap malam adalah sholat liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah, selain sholat-sholat tahajud, taubat dan nasuh. Karena intinya itu ridho Allah, apalagi dihubungkan dengan fi ridha walidain. Wa minha, selanjutnya yang kedua, orang yang banyak tafakur itu tafakur fikratun fillah, berpikir tentang kenikmatan Allah. Ai fi nikmatillati asbagha alaina wa ta'ayahu, yaitu tentang karunia Allah yang dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita tanpa batas, ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Orang yang durhaka sudah dikasih nikmat masih hidup. Coba orang yang kalau orang buat maksiat langsung mati, enggak juga itu. Artinya Allah itu masih ngeman. Ya, enggak ada kan? Allati ausalaha ilaina, yang telah Dia sampaikan kepada kita. Ya, Allah itu Rahman, Rahim. Rahman kepada semua manusia, yang baik yang buruk Allah rahmani, tapi rahimnya, pengasihnya nanti di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Qala ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-A'raf 69. Wa qala ta'ala, dan di dalam Al-Quran lain disebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitung jumlahnya. Bagus sekalian, berapa udara yang kita hirup? Enggak mampu. Berapa detik jantung kita kalau berhenti, ya, 1 kali detik denutnya ada, itu sudah wafat. Lah itulah yang Allah berikan pada kita. Kalau kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak pernah mampu untuk mampu menghitungnya. Wa qala ta'ala wa ma bikum min nikmatin faminallah,
dan apa saja nikmat yang ada pada diri kamu tiada lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl 53. Sebelumnya surat Ibrahim 34. Nah, kalau kita berpikir ya talattu minha, ya apa? Ay min hadhil fikratil mahabbatu wasyukur. Ini yang ketiga. Kalau kita banyak berpikir, tafakur, itu akan melahirkan al-mahabbah wasyukur. Mahabbah pada Allah wasyukur ala nikmatillah. Karena itu di dalam Minhajul Abidin yang tertinggi tingkatannya kita adalah syukur walhamd, bersyukur dan memuji pada Allah. Ya. Ayyatamadatu hadal tafakur, maksudnya adalah sebuah berpikir tentang hal itu adalah untuk memenuhi imliatul qalbi, memenuhi hati kita itu tiada lain dari Allah, batinan wa dhahiran, sikap lahir dan batin kita, kama yuhibbu wa yardah, secara lahir batin sebagian Allah mencintai dan meridhai kita. Karena Allah sudah meridhai, mencintai kita tanpa batas, seharusnya kita juga seperti itu. Tapi kebanyakan manusia boten kan, kalau sudah kena jabatan, kena dunya, lali, lupa. Nah, karena apa? Tidak banyak berpikir. Dan selanjutnya, berpikir itu adalah fikratun fi wa'dillah ta'ala, berpikir atas janji-janji Allah. Apa? Lil a'mali allati wasafallahu biha awliya'ahu, kepada amal-amal yang dengannya Allah sifati pada kekasihnya. Karena kekasihnya itu makomnya tajrid, tidak usah banyak ikhtiar, rezeki datang sendiri. Kalau sudah aulia, sudah menjadi wali. Wa fima a'addalahum, dan segala hal apa yang Allah telah berikan kepada mereka, minal khairi ajil wa ajil, berupa kebaikan di masa sekarang dan masa akan datang. Tidak terputus. Minal khairi ajili wal ajili. Orang kalau sudah dekat dengan Allah mendapatkan sesuatu tanpa putus, rezekinya mengalir deras. Padahal orangnya diam-diam aja di rumah, banyak yang datang. Rezekinya lewat temannya, lewat saudaranya dan sebagainya, karena dirinya adalah sangat dekat dengan Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka apakah orang beriman seperti orang fakir? Tidak sama. La yastawun, tidak sama. Orang yang berpikir, orang yang tidak berpikir itu tidak sama. Allah yang akan membalasnya sesuai dengan keadilannya. Bapak sekalian, ini kita lanjutkan. Wa qala ta'ala fa amma man atawattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lisra. Surat Al-Lail, wal laili idza saja. Itu kan Bapak biasa kalau subuh membaca surat ini. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fajanu yassiruhul yusra, artinya memudahkan jalan menuju surga. Karena kita apa? Aqtawat taqwa, takwa dan memberikan infak sedekah. Di dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Nanti kita baca bersama, kita lihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia yang menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Orang yang dekat dengan Allah biasanya mempunyai pengaruh yang tinggi. Lihat wajahnya saja.
lihat senyumnya saja. Kalau kita orang alim, senang sekali kita melihatnya. Qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Nanti yang akan kita petik. Ini surat Al-Mutaffifin ayat 22. Nah, selanjutnya, kalau orang tafakur, ya taladdadu minhar rohbah, yaitu lahirnya rasa suka, mencintai, mensyukuri, artinya kita lahir rasa suka fil akhirah, dalam urusan akhirat. Kalau sudah seperti itu, dunia sak dermo wae, dunia dikerjakan saja. Dapat apa? Allah sudah ngatur. Ayi wa tamruhu hadal tafakur mahabbat su'ata. Artinya buah tentang tafakur adalah kecintaan terhadap orang-orang yang bahagia hidupnya. Mahabbat su'ata, kita ingin bahagia. Bapak Ibu sekalian, panjenengan ingin kaya raya atau ingin bahagia? Belum tentu orang kaya raya itu bahagia. Karena itu kita sa'adatud darain, yang kita inginkan adalah berbahagia dunia dan akhirat, ya. Wa hamlu nafsi ala amali bi amalihim, yaitu menanggung beban dari atas amal mereka dengan amal-amal mereka. Wa takhallaqu bi akhlaqihim, dengan berperilaku akhlak-akhlak yang mulia. Jadi orang yang tafakur tadi apa? Mahabbah, syukur, janji Allah, sehingga kita itu menjadi mempunyai rasa cinta urusan akhirat dan urusan perjalanan hidup kita, perilaku kita itu adalah wa takhalluqu bi akhlaqihim, yaitu dengan penuh akhlak yang mulia. Yang keempat, berpikir itu adalah fikratun fi wa'idillah ta'ala, berpikir atas ancaman Allah. Lil akhlaqil lati wasafallahu biha wa'adahu, bagi tingkah laku yang Allah sifati dengan para musuhnya. Antuhum mubin, setan, perilaku iblis itu semua antuhum mubin, musuh yang nyata. Wa fi ma'adalhum minan nakali wal wabal, dalam segala hal telah disediakan mereka berupa malapetaka dan bencana. Orang kalau sudah dimusuhi Allah, ya dibencana. Mereka akan hadir halaka, kerusakan, dan juga wabal, bencana, wan nakla, malapetaka. Qala ta'ala wa innal fujari lafi jahim, dan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang durhaka benar-benar dalam kekal di dalam neraka. Itu Bapak sekalian, terakhir, ya ini masih banyak sebetulnya. Makalah yang ini panjang banget ulasannya karena ini sangat bagus sekali. Nah, terakhir saya bacakan ayat ini, menjadi bagian dari yang keempat tadi. Wa qala ta'ala fa kullu akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadtahu sayha wa minhum man qasafna bil ard wa minhum man aghrafna wa ma kana Allah liyadlimuhum walakin kanu anfusuhum yadlimun. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya adalah hujan batu kerikil. Ya, berat ya. Ada lagi di antara mereka ada yang kutimpa suara keras yang mengguntur. Wah. Ada kami benamkan dalam bumi, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan filat. Ya. Kalau banyak dosa, gempa bumi, kemudian gunungnya runtuh, menghancurkan, menenggelamkan. Ya, kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Lihat limu, tidak.
Allah tidak menganiaya mereka, walakin kanu anfusum yadzlimun, tetapi justru manusia itu sendiri yang mendoliminya sendiri. Sehingga dengan demikian orang yang tafakur bisa melahirkan yatawalladu minhal haibah. Dan ini melahirkan rasa takut, ail khudra minal ma'asi wal ijlali ta'ala, yaitu berhati-hati untuk berbuat maksiat dan akhirnya kita ijlalillahi ta'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita telah menyudahi. Mohon maaf pagi ini agak panjang karena kalau diputus itu nggak nyambung. Jadi dengan demikian kita menyudahi dengan beberapa makna, manfaat, the meaning behind tafakur. Makna, manfaat dibalik kita diminta untuk memperbanyak tafakur. Moga-moga kita min ahli tafakur. Moga-moga kita menjadi ahli tafakur sehingga ahli mahabbatillah, sehingga mencintai Allah. Wa ahlul maghfirah wa ahlul jannah wa yadkhulul jannata bi khairi hisab. Alhamdulillah minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.